saya menunjukkan membuat slide yang supaya ya tidak bagus banget sih, tapi paling tidak beda dengan yang biasa itu. Nah, ya, ini RPP inspiratif ini seperti ini. Nah, saya teruskan dulu, sedikit lagi habis. Atau PowerPoint ya Bapak Ibu, PowerPoint itu baru saya tunjukkan saja. Nanti kalau membuatnya bagaimana, nah itu nanti saya buka. Oke, saya mohon respon dulu kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi salah satu contoh membuat RPP, membuat PowerPoint yang inspiratif ya, membuat PowerPoint yang inspiratif. Saya coba di template berikutnya. Ini oh di sini kayaknya ya, di sini bukan di sini. Ini saya tutup dulu. Ya ini desainnya, template-nya banyak sekali Bapak Ibu di sini. Coba nunggu ini karena online ya buatnya. Nah ini. Jadi kategorinya, pilihannya ini ada koleksi pilihan, ada untuk Facebook, ada untuk Instagram, ya. Lalu ada, nah ini untuk selebaran, ya. Ini template contoh-contoh ini untuk presentasi ada di sini. Ini presentasi untuk di YouTube, ya. Banyak sekali contoh-contoh desain yang bisa kita pakai dari berbagai aplikasi. Termasuk untuk kalau misalnya ini Selamat Idul Fitri, buat di sini. Selamat Idul Fitri ini ya. Saya coba klik dulu. Nah ini. Nah misalnya Bapak Ibu mau membuat ucapan Selamat Idul Fitri seperti ini pilihannya sangat banyak. Ini namanya menggunakan Canva. Ya. Canva. Oke, itu tadi contoh ya, contoh dari slideshow dari PowerPoint yang kita buat ini. Ya, ini sudah saya simpan. Oke. Bentar ya, saya lanjutkan dari atas. Nah, ini tadi ya. Oke, inilah PowerPoint yang kita buat supaya menarik. Kita ambil dari aplikasi Canva. Ada poster maker, ada Canva, ada macam-macam. Nah, kita buat dari Canva itu tadi. Tapi syaratnya kalau membuat PowerPoint dengan media Canva tadi, aplikasi Canva, harus online, harus ada internetnya. Kalau nggak ada internet, nggak bisa. Nah, gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu untuk membuat PowerPoint seperti itu? Setelah ini nanti saya contohkan satu gimana cara membuatnya gitu. Tapi saya minta masukan dulu. PowerPoint ini PowerPoint tersebut silakan hidupkan. Kalau setuju Pak. Cuman itu ketika kita sudah membuat slide-nya sudah selesai, itu bisa di-download apa enggak Mas ya Pak? Bisa. Bisa di-download bisa, asal kita pilih yang gratis. Ya. Tapi kalau pilih yang berbayar nggak bisa di-download, kita bayar dulu baru di-download. Iya. Oke, nanti tak tunjukkan nanti Pak Ade. Berbayar perbedaannya apa Pak? Kalau berbayar kan fasilitasnya lengkap, apa-apa dikasih di situ. Boleh mau download, mau gambar foto, milih apa boleh. Nanti kita lihat slide-slide mana yang kalau ditunjuk ada gratis, berarti bisa di-download. Tapi kalau ditunjuk di situ ada dolarnya, berarti bayar dulu baru bisa. Kita seneng yang gratis ya. Oke. Yang lain Bapak Ibu mengenai PowerPoint menggunakan Canva, ini salah satu alternatif untuk membuat yang menarik. Gitu. Silakan, ada respon?
Ada? Kalau tidak ada, saya mulai bagaimana membuat presentasi PowerPoint menggunakan Canva. Ya. Sebentar Pak Pon. Ya, siap. Bagusnya mengerjakan Canva itu di laptop atau di HP? Yang paling mudah di laptop, Pak. Laptop, untuk ya? Canva ininya ya. Untuk kalau buat poster, buat flyer di HP bisa, Pak. Enak juga. Ya. Di laptop saya coba pakai laptop, pakai Android semuanya bisa, Pak. Bisa, Kalau ya bisa, pakai laptop juga bisa. Enak kok. Enak. Oke. Saya coba, ini saya tutup dulu. Saya akan coba masuk ke desain. Ini desain yang pernah saya coba buat. Sekarang kita bagaimana memulai Canva dari awal ya. Saya tutup dulu dari awal. Jadi Bapak Ibu, ini saya tutup juga biar nggak berat. LPK yang ininya ditutup dulu. Oke. Nah, ini ya. Dari browser kita ketik canva.com. Nah, enter. Ya, canva.com, enter. Salah ini. Canva.com. Canva, sebentar ya, lagi proses. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika kita klik ketik Canva akan diberikan tampilan menu pilihannya seperti ini. Ini template secara keseluruhan. Kita bisa memilih ini template-nya. Ya. Kalau misalnya mau untuk presentasi ya diklik aja di sini untuk template presentasi misalnya. Nah, presentasi coba, presentasi. Ya, ini sangat tergantung jaringan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk membuat ini. Nah, template presentasi. Nah, misalnya saya mau pilih yang warna ini. Ini saya klik. Nah, saya klik. Oke. Template ini kan contoh-contohnya. Lagi proses. Kemudian gunakan template ini. Kanan ini kita klik. Ya. Jadi kita membuat PowerPoint menggunakan Canva. Nah, ini tampilannya. Masih proses, kita tunggu. Iya, gambarnya seperti ini ya. Seperti ada HP-nya, ada ininya tadi. Kita tunggu dulu. Oke. Ini di sebelah yang saya tunjuk dengan mouse. Saya tunjuk dengan mouse. Saya mulai dari atas dulu. Ini. Kemudian samping kanannya. Ketika saya tunjuk ini ada tulisan gratis. Kelihatan nggak Pak Nur? Atau teman-teman? Halo, halo. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan gratis. Nah, ini gratis, ini gratis, ini gratis. Gratis, gratis, gratis. Jadi pilih yang gratisan tapi bagus. Nah ini, kalau ditunjuk ini gratis, berarti nanti hasilnya bisa di-download. Gratis lagi, gratis lagi. Ya. Oke, ini berarti aplikasi yang ini gratis. Terserah Bapak Ibu mau milih yang mana untuk judul. Fotonya sendiri nanti dipasang untuk judul. Saya coba judulnya slide yang ini, misalnya yang ini yang tak buat untuk judul. Ya. Ini untuk judul. Bapak Ibu tinggal ngeklik aja di sini, diganti teksnya di sini. Ini tulisan di sini, ini digabung ini. Ini ada yang bocor suaranya. Merubuk, tolong di mute lagi Pak. Halo Pak. Ya. Jadi tulisan di sebelah kanan ini, Bapak Ibu ya. Ini kan posisinya begini dulu. Nah, kita klik. Supaya mudah diatur, ini ada kata-kata yang muncul ini ada pisahkan. Kita klik pisahkan. Nah, klik di luarnya lagi, maka ini sudah
Ini ada tanda seperti ini untuk geser Bapak Ibu. Nah, untuk geser-geser tulisan. Ini misalnya judulnya ya. Ini. Kalau untuk memperbesar ditarik begini. Ini. Sama dengan yang bawah ini ada bisa digeser. Nah, digeser sini. Terus untuk memperbesar bisa ditarik. Ini cara yang pertama. Bisa juga setelah diklik seperti ini untuk memperbesar tulisan ini ada size font ukurannya. Nah, diklik. Saya pengen ukurannya 36. Nah, agak lebih besar. Untuk judul saya pengen ukurannya lebih besar lagi supaya lebih jelas. Saya gunakan 88. Nah, gitu. Kalau ke tulisannya saya tidak suka, saya pengen ganti, ada di sini. Klik di sini. Nah, milihnya di sini. Huruf-hurufnya di sini. Saya coba pilih yang ini, Antonio Bold. Nah, klik saja di sini. Nah, sekarang sudah wujudnya ini ya. Tadi sudah saya kasihkan untuk memisahkan tadi di sini ada posisi. Kemudian untuk jarak. Jarak. Nah, ini jaraknya transparansinya ini bisa diatur tulisannya. Ini. Posisi mau sebelah kiri, kanan, atas tinggal diklik aja. Misalnya bawah. Nah, ada bawah situ. Nah, di sini, bawah sini. Kemudian saya klik lagi, saya posisinya saya taruh di atas. Nah, kembali ke atas. Bisa juga diklik, digeser begini. Yang dipegang yang 4 ini. Ini kok rata tengah, saya pengen rata kiri. Klik saja di sini. Rata kanan sebelah sana, klik lagi. Klik sini, sini. Nah, gitu. Kemudian ini Bapak Ibu ya, kita coba luruskan dulu di sini. Lurus. Tulisannya misalnya saya coba judul hari ini ya. Membuat slide. Nah, membuat slide PowerPoint. Nah, membuat slide PowerPoint. Yang ini tak turunkan sini. Supaya rata sini nggak apa-apa. Sudah jadi. Ya, sudah jadi. Fotonya ini, ya, tulisan ini Bapak Ibu bisa rubah dulu sebelum ke foto. Tulisan ini bisa dirubah dengan huruf di sini diklik, warnanya. Warnanya apa ya kalau ini yang cocok? Kalau dengan hitam, oh nggak cocok. Dengan merah, nggak kelihatan. Ya, ungu dengan merah nggak kelihatan. Ini juga kurang bagus. Nah, ini selera ini. Nanti memilih warna bisa. Nah, pilih. Mudahnya menggunakan kalau kita mau membuat PowerPoint itu begitu mudah. Merubah tulisan cukup klik saja. Keuntungannya menggunakan buat PowerPoint. Ini saya tambah ya, membuat sebentar ya. Ini tulisan yang tadi tulisannya kecil, saya mau bikin tulisan saya ambil dari sini. Ini Bapak Ibu ada fitur menunya, ada template, ada foto, ada elemen, ada teks, ada musik, video, dan latar. Latar ini kalau diklik bisa untuk merubah background sampingnya. Tapi saya mulai dulu dari foto lah ya, dari foto dulu. Oke, foto. Nah, foto ini kita akan ganti foto ini. Kita ganti fotonya. Ya, fotonya. Udah kita hapus dulu aja deh fotonya. Nah, kita hapus. Diklik aja di situ. Kalau nggak jadi dibatalkan Ctrl Z. Foto ini kita klik, lalu kita del. Nah, fotonya hilang. Saya mau mengganti foto dan foto sendiri deh, foto saya sendiri. Gimana caranya? Maka kita ambil dari foto di sini ya. Foto. Biasanya kita hanya main drag saja kalau foto ini. Caranya posisi seperti ini tidak apa-apa. Bapak Ibu cari fotonya dulu melalui folder. Saya coba cari foto saya. Nah, foto saya. Foto saya mudah-mudahan ada di sini. Nah, oke. Foto. Foto yang ini deh. Foto yang berdua sama mantan. Ya. Nah, ini. Saya taruh di sini.
akan tampil di atas dulu ini nanti. Nah, ini fotonya. Fotonya sudah tampil saya. Ini sama mantan Bapak Ibu. Maaf, nggak apa-apa ini untuk contoh. Kemudian kita taruh geser ke sini. Tempel saja di situ, dilepas. Nah, maka sudah ada foto kita. Nah, tampil. Klik 2 kali untuk menggeser, fotonya kurang turun supaya kepalanya kelihatan, maka digeser. Klik. Nah, ini. Fotonya sudah oke, membuat slide PowerPoint. Kemudian tulisan ini kurang bagus saya. Boleh deh dihapus dulu, boleh, Del. Maka kita ambil dari ini teks. Yang tadi dari foto ya. Kemudian coba diambil dari teks. Nah, kalau pengen besar ini tambah judul ini. Kalau ini subjudul. Kita taruh aja di sini. Nah, ini untuk nambah subjudul. Tunggu sebentar. Masih proses. Nah, ini. Yang ada 4-nya ini kita tarik. Kita pegang sini ya. Membuat slide PowerPoint. Berbantuan itu dengan bantuan. Saya coba ganti. Kita ulang. Oke. Berbantuan aplikasi. Oke, berbantuan aplikasinya saya tulis di sini. Kemudian saya mau cari Canva. Canva boleh juga kita Canva. Cari di situ Canva. Saya mau cari logo Canva, gambarnya Canva. Ya, gambar Canva. Cari gambar ini, gambar Canva. Ya, sebentar. Oke. Aplikasi Canva saya copy aja gambarnya. Kembali ke sini, Bapak Ibu ya. Langsung nggak boleh klik kanan tapi paste, Ctrl V. Nah, dikecilkan begini. Oke. Kemudian saya tarik sini. Ini kok kurang bagus. Kalau kurang bagus digeser sini dulu. Saya mau meminta bantuan elemen ini, elemen saya ambil bulatan ini. Bulatan ini saya ambil ke sini. Ya. Oke, aduh. Pelan-pelan. Sabar. Cari yang gratis. Nah, ini sudah keluar, kita kecilin. Oke, kita tarik ke atas lagi ini. Nah, Bapak Ibu, ini cara menggunakan elemen dari bulat. Boleh teman-teman menggunakan yang oval, yang segi 6 ini boleh. Ya, silakan saja, ini seni. Saya tulisan Canva saya masukkan ke sini, dilepas saja di sini. Nah, sekarang ada lingkarannya. Jadi kalau dibaca judulnya adalah membuat slideshow PowerPoint berbantuan Canva. Kurang menarik, kita tulisannya ke kanan, rata kanan. Nah, ini ya. Oke. Supaya ini ya. Baik. Kemudian ini tak kecilin dikit. Ya, ini dinaikkan rapi. Saya mau tambah tulisan teks oleh. Nah, pakai yang kecil ini saja. Ya, klik saja ke sini. Nah, oke ya. Oleh. Nah, misalnya oleh saya tulisi Peniti Sunaryo. Misalnya seperti ini. Kemudian ini ditaruh di sini. Nah, silakan Bapak Ibu variasi. Ini satu slide. Saya mau nambah slide kedua.
Pengen yang mana ya? Terserah ini milih. Ya, dipilih di sini. Saya mau coba karena untuk teks, pilih yang ini. Tambahkan slide. Slide 1 sudah. Slide 1 sudah jadi, kita lanjut ke slide 2. Oke, saya tulisi PowerPoint yang menarik. PowerPoint yang menarik. Ya. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. PowerPoint yang menarik. Oh, salah nulis saya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau kurang jelas. Kenapa kok tanda tanya gini, Kak? PowerPoint. Ya. PowerPoint yang menarik. Nah, contoh nggak usah banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu di-explore saja PowerPoint yang menarik. Pilih salah satu aplikasi ini misalnya lah. Oke, saya mau coba besarin dulu hurufnya pakai sini ya. 64. Nah, ini saya hurufnya mau diganti nih. Aku klik aja di bukan di tag ya. Hurufnya di sini hurufnya. Kita klik dulu di sini, boleh diblok. Ctrl A tadi. Kemudian kita pilih nih, ada huruf Latin nggak? Kalau ada, ini ada Latin. Nah, misalnya huruf Latin diklik. Ya, kita klik huruf Latinnya. Tapi kok nggak jelas, malahan kurang bagus. Maka saya pilih yang ini aja. Nah, ini. Nah, ini perlu ketelatenan tapi ya Bapak Ibu ya. Perlu ketelatenan karena desain grafis ini memang perlu hurufnya ya. Nah, perlu berlatih. Nah, ini hurufnya juga bisa diganti huruf ininya, pilihannya diblok dulu boleh, diklik boleh. Ya, ada satu aja saya coba milih huruf. Tunggu. Ya udahlah, mana aja enggak apa-apa, ini saya cari yang tebal. Ini. Kita pilih huruf itu, coba hasilnya apa. Oh, jelek. Judulnya kurang bagus. Ya sudahlah, untuk contoh ini aja lah ya. Untuk contoh tinggal milih waktunya. Oke. Halo, ya ini ada yang bocor suaranya. Ini tunggu sebentar. Nah, PowerPoint yang menarik. Ini saya coba hanya 2 slide dulu. 2 slide dulu. Oke. 2 slide. Nah, saya ingin merubah warna slide ini kok putih, kurang menarik. Maka saya pilih latar belakangnya ini. Tinggal diklik saja, Bapak Ibu. Nah, diklik lagi. Kurang bagus nih. Warnanya, gitu ya. Nah, coba aku suka yang ini. Nah, ngejreng. Ini ada lagi. Aduh, gelap. Nggak bisa tuh. Klik aja. Dah sesuai namanya flower. Nah, baik. Kalau sudah jadi contoh 2 slide ini, maka Bapak Ibu tinggal ini ada unduh. Unduh ini. Nah, ya. Unduh ini, klik, unduh. Mudah-mudahan ketemu yang gratis. Nah, nih pertanyaannya Pak Ade tadi. Kalau itu sudah klik, kalau kita pakai gratis, maka ini tinggal unduh aja. Klik, unduh. Nah, diunduh ini. Sudah? Jadi. Nah, sudah jadi. Disimpan di mana? Tapi sebentar, karena ini tadi
File di bawahnya ada berapa? Banyak enggak? Oh, enggak. 1, 2. Oh, di bawahnya masih banyak file. Banyak file ini bisa kita hapus, Bapak-Ibu. Ini ada hapus, ya. Ini bisa, kita hanya buat 2 file saja, ya. File-file berikutnya ini jumlahnya ada berapa slide ini coba ya? Halaman 4, 8, oh banyak banget ini slide-nya. 14, saya kurangi ya. Saya kurangi, saya ambil 2 slide saja karena untuk contoh. Oke, ini kita hapus. Kita hapus lagi. Ya, kita hapus. 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 Nah, hapus lagi. Hapus lagi. Ya, halaman ketiga dihapus lagi. Hapus. Iya, sampai habis. Nah, ini. Oke. Ini tinggal 3, nggak apa-apa. Ini yang 1 masih aslinya. Nah, Bapak Ibu, misalnya saya pengen menduplikat. Ini ada pilihan nih. Disalin halaman, diklik. Nah, maka halaman yang ini tadi ada 2. 1, 2. Nggak jadi deh. Hapus lagi. Nah, kemudian saya pengen yang ini ada di atas. Tinggal pilih ini. Ini ke atas. Klik di sini. Maka yang ini jadi di atas. Gitu. Saya pengen ini kembali ke bawah. Ini ada tanda ini ke bawah. Klik. Nah, oke deh. Saya coba download. Unduh. Nah, oke. Setelah diunduh, ya, saya simpan contoh PowerPoint. Contoh PowerPoint dengan Canva. Oke, saya simpan di luar aja dulu, saya save. Nah, luar. Oke ya, nah, ya simpan di luar. Sekarang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu untuk di grup pelatihan saya klik, ya, grup pelatihan di WA. Kemudian saya tambahkan file tadi saya kirim ke teman-teman, dokumen. Di D, contoh PowerPoint open. Oke. Oke, saya kirim, klik. Ya, lagi proses. Tunggu sebentar. Lagi proses pengiriman ke WA. Oke, sambil menunggu yang di WA masih muter-muter. Ya. Hasil kita sudah jadi. Nah, Bapak Ibu cek WA, silakan dicek WA. Oke. Halo. Halo, halo. Ya. Ya, halo. Bisa mendengar suara saya? Silakan sekarang dihidupkan dulu. Saya coba ke Zoom-nya, share screen-nya saya matikan dulu. Oke. WA-nya dibuka ya. WA-nya dibuka. Hasil membuat slide tadi. Hasil membuat slide tadi ada contoh sudah jadi. Suaranya gemerubuk ini mana ya? Ada yang geluduk-geluduk gitu. Suaranya geluduk-geluduk. Oke, saya coba cek dulu. Saya mau bertanya ke Bu Rizka. Bu Rizka Yuliana bisa membuka mikrofon. Iya, Pak. Ya, yang keras suaranya. Di WA, contoh slide PowerPoint-nya sudah jadi, bisa dilihat Ibu? Iya, Pak, sudah. Sudah ya. Oke, Bu Suparmi buka mikrofonnya. Enggak kedengarannya.
Saya coba ke Bu Novi. Ya Bu Suparmi bisa masuk. Bu Suparmi di WA-nya sudah ada contoh slide? Sudah ya. Bu Novi, Novi Akam. Iya, Pak. Gimana slide yang di WA sudah bisa dilihat? Lagi di-download, Pak. Oh, lagi di-download. Iya. Oke. Nah, terus siapa ini ya? Siapa lagi? Pak Elan. Siapa? Bisa mengikuti tadi Pak cara membuat slide di Canva? Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi kan? Lancar, Pak. Lancar. Oke, Canva. Hasilnya gimana? Ini hanya buru-buru sih. Ya, lumayan, Pak. Nah ya, tinggal melengkapi saja. Bapak bisa berlatih, siapkan fotonya, videonya, tulisannya. Jadi membuat slide yang menarik ya. PowerPoint kalau yang pakai Microsoft Office 3, Microsoft Office biasa itu udah anak kecil aja udah pinter lah ya. Ya, Pak. Harus telaten, Pak. Nah, ini agak telaten karena online. Oke. Saya coba Minum lagi. kita gimana, Pak Destri, Bu Dwi? Pak mana? Pak Destri, Bu Dwi. Saya coba Bu Wiwin, Mbak Wiwin Rohayati. Oh, nggak dengar. Oh iya, bisa. Sudah bisa melihat hasil praktek PowerPoint tadi? Sudah, Pak. Ini masih dibuka. Masih dibuka. Ini sederhana sekali karena teksnya supaya cepat saja. Nanti teman-teman berlatih membuat PowerPoint pakai seperti ini. Silahkan dibuat yang terbaik, nggak usah banyak-banyak, maksimum 5 slide saja. Contoh materinya apa? Ya, materi yang akan Bapak Ibu ajarkan di sekolahnya masing-masing. Kalau Pak Didin, karena beliau adalah Bapak pengawas, tentu membuat PowerPoint untuk pembinaan guru misalnya. Maaf Pak Didin, berlatih. Syukur-syukur bisa ditampilkan hari Sabtu Pak Didin. Mudah-mudahan. Bapak buat PowerPoint. Aduh. Dikit-dikit Ya latihan, nggak apa-apa, nggak memaksa Betul. ini. Kalau memungkinkan, Bapak bikin materi nanti hari Sabtu, Sarasea Nasional kalau memungkinkan, nggak apa-apa latihan, nampilin 5 slide gitu. Nggak apa-apa Pak, latihan Pak. Oke. Iya. Baik, tadi Pak Novi, Pak Ade, terus siapa lagi? Pak Elan sudah, Bu Yusan. Iya siap. Siapa yang manggil saya? Ini Pak Elan, Pak. Oh Pak Elan, gimana Pak Elan? Mohon maaf, mau nanya, Pak. Kalau pakai Canva, itu bisa ada animasinya juga nggak, Pak ya? Ada di sampingnya, itu belum dieksplor semuanya. Oh. Ada animasinya, ada juga di situ. Termasuk suara juga bisa, Pak? Video, kan ada pilihan untuk video, ada. Saya contoh baru yang PDF keluarnya ya. Bagaimana kalau membuat supaya tidak beda ya di-convert lagi atau di screenshot dibuat ke PowerPoint. Untuk membuat PowerPoint animasi jangan banyak-banyak ya Pak ya. Kalau terlalu banyak animasi, apalagi dikasih suara tepuk tangan, kelunting, itu tahun 80-an itu. Nah, ya, nggak enak nanti suaranya. Oke, baik Pak. Saya coba ini tadi Pak Gandhi tadi mana Pak Gandhi? Oh ini ada Pak Gandhi. Halo, assalamualaikum Pak Gandhi. Pak Gandhi. Belum bisa, Pak Agus Salim sudah. Oke. Siapa yang mau memberikan respon tentang hasil PowerPoint 2 slide tadi? Itu Bu, Ibu toh, Bu Kasimun. Bisa mendengar Ibu? Hidupkan dulu. Halo Ibu, Bu Kasimun. Kok tulisannya kok Kasimun? Bisa. Oh bisa. Bisa, Ibu Pak. sudah bisa membuka di WA itu? Iya, saya buka Pak di WA-nya. Ya, contoh Ada. PowerPoint ya. Iya. Nah, itu tinggal kalau kita mau buat beneran rapi dengan menggunakan Canva, tapi harus online. Kalau PowerPoint yang kita buat itu kan offline. Nah, hasilnya kelihatannya sangat lebih menarik kalau Bapak Ibu bisa explore membuat latihan PowerPoint. Iya. Kenapa penyajian harus menarik? Ya boleh Bu, oke. Monggo. Maaf Pak mau tanya. Iya, monggo. Ini
yang punya Bapak itu yang aplikasi PPT-nya itu prabayar apa Gratis. dengan bayar Pak Gratis. satu? Nah, ada Nah, gratis. Maka mau tanya gratis. kelemahannya apa kekurangannya, enak yang gratis apa enak yang prabayar gitu. Oh ya, baik, baik. Baik, langsung saya jawab Bu ya. Pak Ya. Nur, saya jawab langsung. Jadi saya tadi memilih yang gratis karena bisa di-download. Ketika Iya. tidak bisa di-download, maka tidak gratis. Berbayar, bayarnya di situ nanti ada berapa gitu, ada hitungan dolar kalau nggak salah. Kemudian gini, kalau yang gratis itu, kalau yang berbayar bagaimana supaya tetap bisa mendapatkan slide? Ya setelah jadi slide satu persatu di screenshot dipindahkan ke PowerPoint biasa. PowerPoint biasa. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Ya namanya berbayar kita bayar. Kalau bayar itu biasanya difasilitasi lengkap. Boleh ngambil yang mana aja, tapi namanya bayar. Nah kalau nggak bayar, kita dibatasi yang boleh-boleh saja. Oke, makasih. Makasih banyak Pak. Sama-sama, mudah-mudahan ini menginspirasi. Kalau penampilan kita menarik, Bapak Ibu mengajar dengan slide yang menarik juga, audien itu namanya terpukau. Iya. Pesertanya tuh, wah hebat ini. Nah gitu. Jadi Pak, tanya Pak, satu lagi. Mungkin di luar ini Pak. Iya, di luar ini. Mungkin kalau saya sekarang mungkin tidak full, saya kemampuannya tidak full dalam menerima materi. Nah, saya malam pengen buka. Itu mungkin yang dari Zoom Classroom itu ya Pak, mau melihat materi ulang yang sudah diberikan. Classroom, Google Classroom. Google Classroom. Dengan alamat yang gigi itu ya Pak? Iya, di Classroom itu semua. Nanti tak cek cari, kalau ada kesulitan Ibu WA saya ya. Iya, makasih Pak. Nanti tak arahkan ke Classroom, semua file-file ada di situ semua. Iya, nah tadi malam saya kan nyoba yang Google Classroom, yang untuk buat ke anak-anak, kan saya belum semuanya Pak, cuma buat ada alamatnya itu, saya tulis alamatnya aja Pak, cuma saya belum bisa itu ke ininya. Belum ngupload ke hasilnya, belum saya upload tugas mandiri dulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih banyak Pak. Nanti video tutorial Google Classroom-nya di Classroom itu juga lengkap, ada 29 file. Iya. Tinggal ditonton sak longgarnya aja Bu ya. Iya. Oke, kita bagi-bagi waktu. Ya, sama-sama. Saya cek satu lagi aja, Pak Gandhi. Assalamualaikum Pak Gandhi, dibuka mikrofonnya. Oh, tidak bisa lagi. Baik, Pak Nur, saya contoh tentang PowerPoint-nya sudah saya contohkan dengan share itu tadi menggunakan Canva. Nanti untuk mendalami lebih lanjut, ya teman-teman bisa bertanya. Lalu kalau sudah mahir, silakan dicoba buat, ya terserahlah 3 sampai 5 slide ya nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa dibuat perdana untuk ngajar yang akan datang. Ngajar muridnya sendiri. Monggo Pak Nur. Pak Nur. Terima kasih Pak Pon atas. Ya, suaranya ditambah lagi. Ya. Selanjutnya tetap Pak Pon ini materinya. Kita lanjutkan materi yang terakhir Pak, sesi terakhir untuk hari ini. Silakan Pak. RPP interaktif atau flyer ya? Iya, RPP interaktif atau flyer. Baik, nanti teman-teman kalau pertanyaan berikutnya nggak apa-apa. RPP inspiratif Bapak Ibu, saya lanjutkan ke RPP inspiratif dulu sebelum nyangkut ke flyer ya. Saya coba RPP inspiratif. Nah, RPP inspiratif tetap ada di Canva. Canva template. Saya kembali ke Oke. Saya refresh dulu sebentar. Oke, kembali ke template. Template di sini ya.
Ya, sebentar saya buka dulu. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan. Untuk menyimpannya di mana ya? Kalau misalnya sudah kita bikin slide 2 atau 3, menyimpan di sebelah mana? Oh, iya. Menyimpannya di sebelah mana itu? Oke. Slide share ya. Menyimpannya di sebelah mana? Ketika di-download nanti dia langsung mengarah, Pak. Ketika di-download langsung mengarah ke ini. Ketika kita download dari Canva, ini kan ada download nih, ini klik ini ya. Oh iya. Kelihatan ya, ini ya. Nah ini kan ada unduh nih. Iya. Ketika ini unduh klik, ya. Ini kita unduh thread, gini jalan. Ini diunduh, ini ditutup aja iklannya yang berbayar. Nah ini tampil kan ini? Ini sebelah kiri, drive. Nah, silakan Bapak kasih nama. Ini bentuknya PDF ya. Klik taruh di mana, tinggal save saja Pak ya. Ya, paham Pak. Paham ya? Oke, sip. Ya paham. Nah, kalau ini belum pernah ya Pak Martin ya? Belum, baru kali ini Pak. Oke, mudah-mudahan pelatihannya nambah. Kalau pelatihan tetap saja ya. Oke ya. Baik, saya lanjut ke ini. Sekarang share screen-nya ke sini. Belajar asik ini. Ya, oke, saya share screen. Tadi sudah. RPP inspiratif. RPP inspiratif ada di bawah sini Bapak Ibu. Sebelum ke RPP inspiratif sedikitlah nggak apa-apa. Ini saya kasih panduan nanti dibaca juga di situ. Ini tadilah contoh membuat slide yang saya demonstrasi dengan Canva tadi. Hurufnya bisa kita pilih, fotonya ini bisa ditambah. Oke ya, QR barcode-nya juga bisa. Stay at home. Jadi bersama keluarga tapi kita tetap bisa bekerja. Ini ada materi teknik presentasi, menjadi host, moderator, dan presenter. Lalu yang ketiga RPP inspiratif. Slide ini memang saya gunakan pembinaan guru. Salah satunya di dalam itu ada Pak Jepri dan Pak Ade itu. Alhamdulillah bisa membantu mengulangi. Maaf Pak Ade dan Pak Jepri nggak apa-apa ini. Karena untuk teman-teman kita yang belum pernah mendapatkan materi ini. Ya, bagi Bapak yang sudah, ini pendalaman saja. Oke, teknik presentasi secara online. Ya, teknik presentasi secara online. Apa itu presentasi? Sudah, nggak usah saya bahas. Banyak orang mendefinisikan presentasi itu ya menyampaikan pesan saja sebenarnya. Padahal nggak begitu ya. Kalau hanya menyampaikan pesan saja, itu nggak ada makna, ada maknanya. Yang dimaksud dengan presentasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi ya dengan harapan pesan itu dapat dipahami dan dimaknai oleh si audien atau peserta. Di dalam presentasi tidak luput dari yang namanya komunikasi. Ada 5 komponen komunikasi, jadi ada komunikator. Pada kesempatan ini saya sebagai komunikator, Bapak Ibu peserta sebagai komunikan, lalu apa-apa yang saya sampaikan ini, kata-kata saya itu adalah pesan, jadi isi materi yang dijelaskan itu pesan, menggunakan Canva, menggunakan Zoom, menggunakan laptop, menggunakan Android, itu adalah media yang digunakan. Sedangkan kalau saya tanya bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Paham, belum Pak, ulangi. Itu adalah respon. Jadi di dalam komunikasi, presentasi tentu kita akan memahami tentang 5 komponen ini. Ini yang pokok saja ya. Baik, apa itu yang dimaksud presentasi online? Ya presentasi slideshow melalui jaringan internet. Bisa menggunakan video conference. Inilah pengertian presentasi online. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar online bagaimana? Ya mengajar menggunakan slideshow atau menggunakan video conference atau menggunakan chatting. Ya tidak selalu conference karena kita ingat bahwa kondisi siswa kita itu beragam. Ada yang punya HP, ada yang nggak punya, ada yang nggak punya
ada HP tapi nggak punya kuota, kan gitu masalah. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami itu. Bagaimana menjadi host, presenter, dan moderator, ini contohnya nanti Bapak Ibu baca. Ya, host. Host itu artinya rumah, tuan rumah. Hari ini Pak Nursito menjadi host. Nanti gantian saya, jadi rumahnya berdua ini. Nah, biasanya pada acara yang mendatangkan bintang tamu. Nanti bintang tamunya di acara kita ini Pak Pangarso Yuliatmoko, Bapak Ibu. Bintang tamu beliau karena saking padatnya acara beliau ini. Nah, tugasnya host 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Kemudian tugas moderator ini ada 1 sampai 6. Ya, nanti dibaca aja. Presenter ini tugasnya memaparkan materi, menjawab pertanyaan, mengakhiri kegiatan disampaikan kembali kepada host. Nah, ini tugas presenter. Laptopnya nanti error ya. Oke. Penting untuk diperhatikan. Nomor 1, materi yang ditayangkan itu harusnya diserahkan pada moderator. Kurikulum vitae-nya diserahkan supaya dikenalkan. Materi yang akan diposting, di chat Vicon boleh, di WA boleh, di Classroom boleh. Kemudian ada yang petugas merekam atau merekod atau record backup. Host jangan live dulu sebelum dipindahkan. Oke, itulah teori-teori tentang bagaimana menjadi host, presenter, dan moderator. Bagaimana Bapak Ibu agar mengajar atau mempresentasikan supaya menarik? Maka di sini menarik dan efektif ada 10 cara. Ya, 10 cara menyampaikan presentasi secara efektif. Nih, tunjukkan passion Anda, ya, sikapnya yang bagus, ya, yang bersahabat, gitu. Passion yang bagus. Jadi memiliki ada rasa, ya, rasa yang enak. Mulailah dengan pembukaan, sampaikan dengan singkat, bersikap rileks, jadi nggak usah buru-buru. Kalau saya buru-buru nanti tolong ditegur. Menggunakan teknologi, kuasai dulu teknologinya. Kalau ada kendala seperti apa. Lakukan kontak mata, kan ini kalau audiennya kelihatan. Kalau di video conference ya nggak bisa. Ya, kenali audien, maka sering saya panggil Bapak Ibu di tempat masing-masing. Oke. Medianya yang kita pakai hari ini kita menggunakan Zoom, lalu dengan berbagai Google Classroom kita pakai, ya, Google Form, Google Classroom ini menyatu di dalam bisa. Zoho untuk absen, Jotform untuk pembelajar biodata registrasi kemarin kita pakai Jotform, WA pakai. Langkah-langkah presentasi online ini ya, persiapan, pelaksanaan, lalu sampai moderator Pak sampai Nidi, suaranya putus-putus, Pak. Apa iya? Halo? Halo? Sebentar, halo? Halo Pak Nur, bisa ceknya? Atau ya, siapa yang bisa mendengar? Suaranya bagus, Pak. Oh, bagus. Kok, Pak, suaranya. Oh, bagus kok. Ya, mungkin yang putus karena gangguan jaringan kayaknya, Pak, ya? Ya. Oke, mendung. Baik. Itu tadi penjelasan, nanti detailnya karena memang di dalam presentasi tidak terlalu detail, kelamaan nanti kuotanya habis banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi singkat-singkat, nanti lebih detail Bapak Ibu tanya jawab atau slide-nya dipelajari. Sekarang saya akan lanjut pada RPP inspiratif, ada E-nya ya. Bagaimana menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik, inspiratif, mengikuti edaran Mas Menteri ya nomor 14 tahun 2019 kemarin, yaitu RPP 1 lembar yang kita kenal. Tapi bagaimana supaya 1 lembar menarik? Nah, ini kita buat namanya RPP inspiratif. Contoh nanti saya upload di Classroom. Lengkap contohnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan RPP inspiratif? Tidak sekedar mengurangi jumlah halaman menjadi 1 halaman, tetapi pendidik diberikan kemerdekaan menyusun RPP. Bukan karena jumlah halamannya, tetapi bagaimana mengkonstruksi rencana itu secara global dan mudah dipahami saat kegiatan belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu, RPP rencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif ini berbeda sekali dengan kurikulum 13 yang lalu, yang 13 komponen itu.
dibuatlah ringkes cuma 3 komponen, yaitu komponen pertama tujuan pembelajaran, komponen kedua itu kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Nah, di sini 3 komponen itu dikemas. Apakah boleh Pak pakai lebih dari 1 lembar? Boleh. Mau 20 lembar lagi juga boleh. Tapi ini diharapkan Bapak Ibu supaya tidak terlalu berat beban administrasi sebagai seorang guru. Maka disederhanakanlah RPP ini dengan surat edaran Mas Menteri. Diharapkan tidak ada lagi pendidik yang mengeluh karena beban banyak dan berat di dalam menyusun administrasi pembelajaran. Maka Bapak dan Ibu guru, baik tingkat TK, SD, PAUD ya, SMP, SMA, SMK, dipersilakan merdeka membuat RPP yang seperti apa. Kalau bisa dibuat yang simple, praktis, tapi tetap menarik dan menyenangkan. Kalau dipraktekkan di dalam belajar, sangat mudah. Itu RPP inspiratif. Ini contoh. Contoh tadi yang pertama, RPP-nya punya SMK ini ya. Nah, ini RPP inspiratif punyanya SMK juga. Nanti yang SD, yang SMP ada contoh-contoh lain lengkap saya kirim di Classroom atau di grup WA. Saya tampilkan hanya satu, kebetulan saya kemarin bina di SMK. Gitu. Apakah RPP boleh 1 untuk beberapa kali pertemuan? Idealnya sebetulnya ya 1 atau 2 aja. Jangan banyak-banyak, nanti terlalu lama, terlalu banyak indikator yang harus dicapai. Ini contohnya sampai 3 ini nggak apa-apa. Jadi RPP itu kalau bisa ya 1-2 kali pertemuan saja. Ini ada tugas kelompok, ya nggak dikerjakan nggak apa-apa ini Bapak Ibu, tugas kelompok ini kalau Bapak Ibu jadi guru mapel, ya guru mapel di sekolah punya kawan-kawan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, nanti kita membuat RPP-nya kolaboratif. Gimana itu? Misalnya nih mata pelajaran IPA untuk SMP misalnya, ya dibuka nanti kerja bareng di rumah satu-satu. KD1 Ibu A, KD2 Bapak B, Bapak A, dan seterusnya. Kolaborasi nanti kalau sudah dikumpulkan bersama, maka akan menjadi RPP 1 mapel. Kalau anggota kita ada 12 orang, maka ya 1 orang kebagian 2 atau 3 RPP untuk 1 tahun udah jadi itu. Nah, ini dengan cara kerjasama kolaboratif, ya, kolaboratif. Nah, ini kalau saya melatih teman-teman guru, biasanya diberi tugas kelompok 1-4, presentasinya juga online di masa COVID-19 ini. Ini yang individu nih, buatlah 1 RPP inspiratif masing-masing mata pelajaran 1 saja dengan Canva. Fungsi tugas. Jadi hari ini Bapak Ibu silakan slide boleh, slide tadi mau 3, 2, sampai 5 slide boleh. Lalu mau buat RPP inspiratif 1 lembar juga boleh. Nah ini tadi diambil dari Canva tadi ya, membuat tulisannya. Inilah contoh membuat RPP inspiratif yang praktek pengantarnya seperti itu. Bapak bisa mengeksplor diri, melatih diri, membuat contoh saya berikan ya. Saya share dulu RPP inspiratif juga di grup WA. RPP inspiratif saya kirim ke grup WA. Nanti di Classroom juga saya kasih. Oke. Ya, supaya bisa mempelajari lebih dalam lagi. Sobat RPP inspiratif. Ini RPP inspiratif saya klik. Nah, lagi proses berjalan, saya kirim. Oke, sambil ditunggu. Jadi, Bapak dan Ibu sudah saya kirim di grup contoh RPP atau rencana pembelajaran inspiratif 1 lembar terdiri dari 3 komponen, tujuan, kegiatan belajar, dan penilaian.
Ya, nanti lebih lengkap di Classroom saya lengkapi contoh-contohnya. Itu di WA sudah saya kasih contoh RPP inspiratif. Kemudian membuatnya di Canva, ya di Canva boleh, di Poster Maker boleh, ya pakai Corel juga boleh, yang bisa Corel. Silakan pakai apa aja nggak apa-apa, yang penting dibuat menarik gitu. Nah, demikian kalau ada pertanyaan tentang membuat slide PowerPoint dan RPP inspiratif. Satu lagi sebetulnya flyer. Flyer itu promosi yang Bapak Ibu baca yang dari lembaga ya, dari Pak Nursito yang kemarin itu loh ya. Ikuti pelatihan guru PAUD dan itu namanya flyer itu. Flyer itu ya. Nah, oke. Caranya ya sama dari Canva. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipandu Pak Nur, saya menjawab. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Pondiri atas pemaparan dan materinya. Bapak Ibu terlibat dan pengawas. Suaranya kurang keras, Bapak. Ya, Pak. Suaranya kurang keras. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tanya jawab. Mungkin kalau ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Ya, waktu kita masih ada 45 menit ya Pak, kalau sampai jam 12. 45 menit Pak. Hari ini kita setting 4 jam. Woi, teman-teman bonus ini biasanya jatahnya 3 jam ya, 4 kali 45 menit Bapak Ibu dikasih. Iya. Kemarin kita setting cuma 3 jam kemarin Pak. Hari ini 4 jam. Oh 3 jam, hari ini 4 jam, dibonusi 1 jam. Bonus 1 jam. Tapi Bapak Ibu ya nambah biaya kuota ya Pak ya. Tapi nanti 15 menit di akhir sesi kita evaluasi sebentar Pak. Evaluasi bagaimana teman-teman merespon, barangkali terlalu cepat atau gimana lah. Ada makna yang baik ya. Sama menutup nanti kita waktu paling banyak 30 menit aja untuk tanya jawab ini. Ya, silakan Pak. Ada yang ditanyakan? Monggo. Aktifkan mic. Pak Pon. Pak Pon. Pak Didin, silakan Pak Didin. Ya, terima kasih. Ini alhamdulillah nih pencerahan hari ini. Walaupun agak saya mengikutinya mungkin karena sudah kolot milenial mungkin. Tapi alhamdulillah ini banyak ilmu. Pertama dari Pak Nur dan juga dari Pak Ponidi. Yang ini mohon maaf mungkin bertanya yang berkaitan dengan ini Zoom. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Pon itu adalah Zoom yang gratisan kan durasinya hanya 45 menit. Nah, bagaimana untuk bisa istilahnya menyambungkan durasi yang lebih gitu ya settingnya. Nah, ini barangkali bisa bagaimana oleh Pak Pon itu. Oh iya. Menyeting itu Zoom. Yang kedua, ini kaitan dengan Canva juga. Kita kan durasinya hanya 30 hari. Yang ini, yang gratisan. Ini senang yang gratisan aja dulu, karena bagus juga yang gratisan. Kalau sudah habis 30 hari, kita bisa ngambil lagi nggak? Oh ya, baik. Nah itu. Ya. Ya, itu aja lah dulu. Itu aja dulu. Yang intinya barangkali udah nanti kami mempelajari, saya pribadi mempelajari materi-materi tadi. Sudah ada ya di Google Classroom ya? Ada, di Classroom ada. Iya, makasih. Itu aja dulu. Silahkan, makasih. Makasih Pak Didin. Mungkin langsung dijawab, Pon. Silakan Pak, Pon. Apa yang dijawab ya? Oh, jawab langsung. Ya, ini saya kirim di grup WA ya Pak, tutorialnya ya di grup WA. Ya. Bapak Ibu di grup WA, pertanyaan Pak Didin tadi terkait dengan bagaimana menyeting Zoom lebih dari 40 menit. Di grup WA sudah dibuka semuanya di grup WA.
Sudah, Pak. Sudah? Pak. Nah, Sudah. Di grup WA ada tulisan GG APSI install setting host Zoom. Kemudian yang kedua ada APSI merubah background. APSI tampil Zoom kecil. APSI GG APSI Zoom lebih dari 40 menit. Di bawahnya APSI membuat QR. APSI membuat tutorial slide jadi video. Videonya Pak, untuk lebih mendalam Bapak bisa buka. Kalau ada kesulitan hubungi kami berdua, ada Pak Nursito dengan saya, insya Allah bisa membantu. Jadi jawab mengenai bagaimana menyeting 40 menit lebih, itu video tutorialnya Bapak klik aja di grup WA yang itu. 40 menit lebih sudah diterangkan tutorialnya. Tapi inspiratif. Iya, yang Pak. Tapi nggak buka online, Pak. Ya. Cara membuat lebih dari 40 menit itu sudah ada. Ini karena kami berdua ini anggota asosiasi. Nah, kalau Pak Didin ya lah ya, juga APSI juga. Ini dapatnya dari APSI TOT, Training of Trainer kemarin, itu hal-hal yang berkaitan ini selalu ada video dan ada ini. Kita manfaatkan untuk teman-teman kita semua. Insya Allah Pak Didi nanti di hari Sabtu kalau ada waktu, nanti teman-teman kita akan pelajari juga kayak Canva, ya apa, termasuk Jotform itu. Untuk membantu kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang mungkin agak slow ya kalau di sana ya. Karena rata-rata teman-teman kalau di grup Sarasean itu rata-rata bapak-bapak yang 1 tahun 2 tahun lagi pensiun itu ya. Betul. Saya juga tahun depan ini. Saya juga tahun depan Pak Pon. Luar biasa. Bapak tahun depan pensiun, saya 2022. Bapak 2021 ya? Iya. Ini loh teman-teman contoh orang tua Pak Didin dan saya Pak Nur ini semangatnya masih luar biasa karena lahir bukan di generasi digital, generasi anak singkong ya Pak ya kita ya. Contoh. Kalau teman-teman ini kan generasi digital. Oke, pertanyaan pertama sudah saya jawab lewat ya. Pertanyaan kedua, Canva. Canva itu gratis, bahkan ada 14 sampai 30 hari maksimum. Bagaimana membuat supaya Canva bisa dipakai lagi? Ya, salah satu caranya adalah buat akun baru, Pak. Akun baru, pakai aja akun palsu. Ya, bagaimana membuat akun palsu? Ya, perlu dibahas lebih tersendiri. Akun palsu itu ada di, apa sih namanya? Kemarin lupa saya, Disable gitu ya. Jadi alamat palsu aja gitu ya. Pakai alamat palsu. Hari ini pakai nama cucu pertama. Jadi akun pertama nanti namanya cucunya atau siapa gitu. Kalau sudah habis 30 hari ganti nama menantu, Pak. Nama menantu. Kayak gitu. Makasih, jadi dengan kok banyak akun ya, kalau akunnya sudah habis daripada nggak bisa gratis ya pakai nama istri dulu, terus anak pertama, kedua, menantu, baru cucu. Banyak itu Pak. Sudah berapa bulan ini ya. Oke, ganti akun. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Nur dulu. Kalau ada yang bertanya lagi. Ya, selanjutnya dibuka termin tanya jawab Pak. Silakan Pak, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Pak Elan. Ya. Pak Elan Pak sama? Pak Elan, Pak. Pak Elan. Silakan. Sudah terima yang di WhatsApp itu terkait pembuatan RPP inspiratif. Nah, yang mau saya tanyakan, kan memang RPP-nya menarik Pak ya, berwarna dan lain-lain. Nah, kalau seandainya halo, foto suaranya? Terkait dengan RPP. Ya, ada putus Bapak. Bentuknya. Kurang jelas. Ulangi Pak. Halo Pak. Iya. Suaranya putus Mas. Ya Pak. Mas Elan suaranya putus. Sekarang sudah oke belum ya. Pak? Oh ya. Iya, tapi agak kecil. Oke, ya. Nah, terkait pembuatan RPP inspiratif, saya kan sudah terima. Putus lagi. Menarik Pak ya. Ya. Bagus. Nah,
kalau seandainya itu kita print out, kan pasti membutuhkan. Suaranya putus. Putus suaranya. Aduh. Ya. Halo. Coba lagi, iya lagi. Pelan-pelan aja Mas, pelan-pelan. Karena Ya. kalau langsung ngomong itu dia putus. Iya. Pelan-pelan karena menunggu jarak ya. Mungkin Iya. satu kalimat. Iya. Iya, iya, iya. Siap, Benar-benar. siap. Terkait Yo. dengan RPP inspiratif. Menurut Pak Ponidi, nah saya Ya. mau menanya pendapat Pak. Aduh. Tapi bentuknya hanya digital, itu gimana Pak? Baik, saya mudah-mudahan tidak salah tangkap menerima karena suara Bapak agak putus. RPP inspiratif ini dibuat bukan sekedar supaya ya satu untuk memenuhi administrasi ya, tapi lebih penting sebetulnya esensinya. Mengkonstruksi esensinya atau kepentingannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengemas sebuah perencanaan ya, sebuah perencanaan pembelajaran, bagaimana besok saya mau mengajar apa itu dituangkan dalam RPP ini. Lalu kenapa kita buat inspiratif? Supaya kita itu seneng. Kalau hanya gitu-gitu aja diprint-print aja, alah nggak menarik, nggak buat itu apa ya, tantangannya tidak ada, juga nggak bagus gitu. Dengan dibuat menarik, kita akan selalu mengupdate diri menggunakan RPP itu. Pertanyaannya barangkali kenapa kalau itu di print kemudian segitu banyak dan berbagai macam warna, tentu biayanya besar. Bapak Ibu sudah ada Perpres Peraturan Presiden nomor 95 tahunnya kalau nggak salah 2019 juga, bahwa kita ini nanti akan tata kelola administrasi negara Indonesia kita ini sudah ada Peraturan Presiden. Dokumen digital itu sah. Dokumen digital itu sah. Artinya Bapak Ibu menggunakan RPP digital tidak usah di print. Semuanya ada di semuanya RPP-nya ada di Classroom, ada di Cloud, ada di Microsoft 365, di HP. Apa Pak? Nah, lalu bagaimana Pak kalau pengawas datang? Ini Pak Didin, pengawas itu suka-suka Pak Didin. Pengawasnya juga nanya, mana RPP-nya? Masih di laptop Pak. Itu namanya nggak buat itu pengawas kuno. Ya, pengawas kuno Pak itu Pak. Ya, jadi kalau Bapak misalnya ditanya RPP-nya itu kalau belum di print ya belum buat RPP, itu pengawas jadul namanya. Jadul, betul. Nah, jadul gitu. Pengawas milenial nggak kayak gitu. Iya, mana RPP pengawas, kamu? Pengawas ya. Dinosaurus. Ya, tapi kalau pengawasnya seperti Pak Didin, Pak Nursito, ya, kami ini insya Allah disodori. Oh, RPP kami ada di www, ada di http. Ya, ya, ada di Drive. Kamu punya akun kan lu? Itu, jadi RPP-nya disimpan di Google Drive, boleh, di Classroom boleh, kemudian juga di Cloud, ya, OneDrive. Pak Nur, OneDrive-nya belum diajari loh, OneDrive-nya. Besok Pak. Jadi teman-teman RPP atau dokumen pembelajaran, materi, video semuanya kita harus simpan di OneDrive. Sedangkan oh iya, ini belum masuk sih. Kemarin kan sudah dikasih akun Microsoft 365. Saya belum cek. Itu kalau saya dengan Pak Nursito ini akun Microsoft-nya itu 5 tera Bapak Ibu. 5 tera akunnya. Jadi mau nyimpen sampai pensiun kalau kita yang PNS kayaknya nggak habis itu. Besok tanya ke Pak Pangarso Pak, berapa space? Ya, besok ditanyakan narasumber langsung ke Pak Pangarso. Bapak Ibu Bapak Ibu diberi ruang penyimpanannya berapa tera? Minimal 1 tera loh. 1 tera itu udah banyak itu. Oh, udah besar. Kalau kita mau mendokumenkan file-file Bapak Ibu untuk pembelajaran, insya Allah nggak habis itu, masih lama itu. Nah, jadi jawaban saya untuk RPP tadi, saya kalau di sekolah binaan tidak pernah menyuruh ngeprint, tapi semuanya digital. Dan kalau saya koreksi RPP atau istilahnya apa ya, teman-teman buat RPP, kemudian saya
coba untuk memeriksa kira-kira sudah memenuhi standarnya atau belum. Ya, standarnya kan harus ada tujuan, kegiatan, dan asesmen penilaiannya. Tujuan itu rumusnya ABCD ya, Bapak Ibu ya. Audien, kemudian behavior, kondisi, dan degree, itu rumusnya. Lalu guru-guru itu, loh Pak, nggak di print. Nah kalau Bapak pengawas satunya kok harus di print? Ya udah kalau saya nggak usah gitu. Kenapa? Males bawa kertas banyak-banyak. Kalau guru saya itu satu binaan ada satu sekolah gurunya 75 Bapak Ibu. Ya, SMK Muhammadiyah itu gurunya hampir ya 70-an orang lah, 74, 75 orang. 7 binaan sekolahan saya. Lah bawa RPP-nya guru sampai 700 kan pusing saya. Ya, maka dengan menggunakan digital insya Allah semuanya hanya di handphone saja cukup. Barangkali kalau saya tidak salah tangkap pertanyaan Pak Alan tadi terkait itu, ini kalau mungkin bisa diperjelas Pak. Betul, Pak Elan, ya? Betul, pertanyaannya sudah benar kok. Oh, sudah betul. Nah, pengawas Bapak siap, Pak, boleh di chat ke saya? Bapak di mana sih Pak Elan nih? Saya lupa. Pak Elan di mana? Di SDIT Madani, Pak. Oh, SDIT Madani. Pengawasnya Pak Bandi ya? Itu yang SMP, Pak. Oh, SMP Pak Bandi. Yang SD Bu siapa? Ros. Oh, Bu Ros. Iya, produk tahun 45. Mohon maaf. Orang nggak ngerti sampan saudari teknologi ya. Sampan kasih ini ya nggak ketemu. Kalau saya nanti kalau yang SMP IT pengawasnya nggak ngerti, nanti saya yang ngomong, saya komitenya. Jadi nanti Pak saya Subandi bilang. kalau SMP, Pak. Ah iya Pak Gandhi. Pak Gandhi kalau ada pengawas minta di print nanti suruh temui saya komitenya itu. Siap, siap. Jawab saya. Saya bertanggung jawab. Oh, zaman digital kok masih minta ngeprint. Ya, daripada uangnya untuk beli kertas sama tinta, beliin yang lain aja lah. Oke, Pak Nur, monggo Pak Nur. Iya, silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ditambahkan. Kita masih ada waktu sampai dengan 15 menit lagi. Iya, 15 menit masih ada waktu. Praktek masing-masing loh ya. Nanti apa tugasnya nambah ya namanya berlatih ya Pak Nur ya. Iya, dicoba aja. Berlatih. Latihan. Kalau yang pengen dikoreksi ya nanti saya buka. Kalau yang nggak ngirim ya mau dilihat hasilnya apa. Mau sampan murid saya, ya kata nilai. Ini kan Bapak Ibu bukan murid. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Bapak Ibu. Halo Pak Monidi. Boleh. Halo. Iya, halo. Oh, ini tadi sih barusan tadi pagi saya ngirim tugas di Google Classroom, cuman kapasitasnya 29 MB. Sudah nyampe belum ya Pak? Kalau di sini statusnya masih mengirim. Mengirim sebentar. 29 MB. Contoh RPP. Video ya? Iya Pak. Oh, video. Video bisa dikompres sebenarnya Pak Nur ya? Bisa Pak dikompres. Bisa dikompres sebenarnya ya. Atau linknya aja Pak. Itu disimpan di Google Drive. Ya, disimpan di Google Drive. Kemudian yang dikirim itu linknya saja. Linknya saja Pak. Ya, simpan di Google Drive. Nanti linknya yang dikirim. Jadi Bapak ngirimnya cepat. Itu ya. caranya. Ya, kalau memang video memang berat. Nanti enggak. Tapi coba saya cek dulu. Saya coba masuk dulu di Classroom. Bentar ya, tunggu ya untuk meyakinkan Classroom. Untuk meyakinkan apakah sudah masuk atau belum. Bagaimana mengecek tugas? Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ketika jadi guru menggunakan Classroom, maka muridnya bertanya, Pak, kiriman tugas saya sudah nyampe atau belum? Gitu. Maka kita buka, dicek ini di akun. Akun saya banyak tadi Pak ya. Saya akan membuka dengan share screen. Share screen. Share screen. Di sini. Bentar ya. Oke, yang ini saya artikan saja dulu. Saya ambilnya cuma satu ini saja. Oke.
Ya, tugas kelas. Tugas kelas. Atas nama Bapak siapa, Pak? Bapak Sururi. Pak Sururi. Tugas kelas. Pak Sururi, tugas mandiri. Coba dilihat di sini. Pak Sururi. Oke. Ini yang sudah dinilai. Ya. Masuk. Forum anggota. Saya. Tugas mandiri. Tugas 1 apa tugas 2 ya, Pak? Tugas 1, Pak. Tugas 1, ya ini ada 5 orang. 5 orang ini Pak Sururi sudah masuk. Iya. Nah, ini lihat ya, ini Pak. Ya. Ini Pak Sururi, ini yang saya tunjuk mouse ini ada Pak Sururi, kemudian ada Pak Martin, ada Rio Aziz, ada Bu Sri Lestari, kemudian ada Bu Tia Putri. Nah, ini ada 5 orang lagi. Yang tadi pagi 4 orang, jadi sudah 9. Pak Sururi saya coba buka, klik, silakan. Kalau besar memang berat. Nah, ini ya. Itu tutorial lewat HP, Pak. Kalau yang mau aplikasi merekam lewat HP itu bisa menggunakan itu. Oke. Oh iya ini nih. Udah kelihatan, Pak? Ada kan di layar? Oh, ada. Ada ini. Ini videonya ya. Oke. MP4. Oke, ada Pak. Ini tinggal diputar, misalnya kita kasih nilai 100 misalnya gitu ya. Contoh aja Pak, ini kita nggak nilai kayak siswa itu enggak ini. Contoh Iya, menilai. Oke ya. Terus saya kembalikan, klik kembalikan. Oke, ini. Saya kembalikan ke Bapak. Bapak lihat, dicek adakah penilaian tadi apakah sudah diterima, dicek. Ini juga ini Pak Rio ya, Pak Rio sudah ngirim ini. Oh, mana ini? Rio ini ya tugasnya berarti bola voli. Oh ya, ini kayaknya guru olahraga, Pak. Oke. Oh, bikin Google Class. Kelas tidak ditemukan, karena jangan bingung ya kalau kelas tidak ditemukan seperti ini. Ini artinya saya harus ganti akun. Nah, kelasnya nggak ada akun karena Bapak membuat akunnya ini. Oke, demikian Pak contoh membuka tugas. Ya, siap Pak. Ya, sudah ya. Bapak buka tadi. Dibuka Pak, sudah masuk. Sudah masuk ya. Sudah masuk. Dapat nilai 100 gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Enak kan? Iya, sangat mudah sekali. Enak, nggak usah bingung ke muridnya, tinggal klik itu kalau sudah dikoreksi, dikasih nilai, jadi guru jangan pelit-pelit ya Pak ya. Iya. Kalau pelit-pelit muridnya marah Pak nanti Pak. Muridnya kalau jadi guru yang nyantai, yang disenangi murid, insya Allah awet muda Pak. Gitu. Oke, yang lain silakan Pak Nur, monggo. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada sekitar 10 menit. 10 menit Pak ya? Iya, monggo. Silakan. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Mumpung kita ada kesempatan. Absennya gimana Pak Nur absennya? Absen nanti kita lihat Pak nanti ya. Absen. Oke, ayo yang lain, nggak apa-apa tanya ini Mbak-mbak ini. Silakan. Mbak-mbak yang gantian lah ya, yang belum bertanya, ayo. Mama biasanya lebih banyak yang ditanyakan. Ada ibu-ibu, mbak-mbak boleh. Yang Galaxy ini siapa ya? Nggak diganti? Galaxy J7. Jadi sebut aja Ibu Galaxy nanti. Ya, baik kurang keras suaranya Pak Gandhi. Halo? Saya Pak Gandhi, Pak. Iya, boleh Pak. Silakan Mangga. Halo. Tanya. Ya, halo, siap. Saya mau tanya, Pak. Halo, kedengar ya? Ya, halo, dengar kok. Halo, tadi tugas pakai fastphone ngerekam layar itu saya di Google Classroom
LPK ini tidak disimpan di tugas mandiri tapi diposting kalau nggak salah itu. Oh, diposting. Iya, iya. Ya, terus? Halo? Ya, ya. Dengar loh, Pak. Suara Bapak kedengaran kok. Pakai WiFi sekolah ini kayaknya tarik-menarik jadi lambat. Terus oh, yang iya, kedua. Iya. Ya. Kedenger ya? Iya, dengar. Halo? Iya. Ya, yang ya, RPP lebih menginspirasi. Ya, salah satunya. Kebetulan kan sekolah kita kan sangat Yuk, halo? Halo, putus lagi, Pak. Halo, Pak, putus, Pak. Putus, Pak Gandhi, bisa pakai telepon aja kalau Bapak laptop, HP pakai HP aja. Atau chatting. Halo, Pak Gandhi. Pak Gandhi, suaranya putus. Ya, suaranya Pak Gandhi putus. Halo, nyambung ya Pak? Ya. Udah nyambung Pak ya? Diulangi pertanyaannya Pak. Oh, yang RPP inspiratif tadi Pak. Ya. Nah, itu kan kita kan RPP inspiratif ini kan dia lebih ini ya, lebih tidak bosan untuk dilihat sepertinya. Jadi banyak warna juga yang diinikan. Itu desainnya udah seperti itu, kita ngikutin template-nya apa ngikutin isinya Pak nanti di sana? Oh ya, baik. Terus yang selanjutnya kan kita tahun 2020 ini kan jadi sasaran akreditasi nih. Nah, dia kan kita membutuhkan perlu tidak untuk di print out RPP itu nanti kalau misalnya ada asesor ke sini. Oh ya. Kata Pak Ponidi nanti gak usah di print, malahan nanti banyak warna. Ini bagus juga, ini simple RPP-nya yang inspiratif ini tadi nggak terlalu banyak materi-materi ataupun pernak-pernik yang harus wajib dimasukkan di dalam RPP itu. Oke. Sudah, itu aja Pak? Iya, itu aja Pak. Baik. Bapak dan Ibu yang lain bisa ikut menyimak terkait dengan RPP inspiratif. Jadi, RPP inspiratif itu yang paling penting sebetulnya isinya dulu ya. Isinya. Sebelum ke isi, gini. Jadi, pendapat saya nih. Pendapat saya terangkan dulu. Pendapat saya. Jadi begini. Kenapa kita membuat RPP inspiratif? Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu itu ada dua hal yang paling penting ya, dua hal. Yang pertama kita lihat isi. Nah, yang kedua penampilan. Silahkan mau yang mana yang duluan. Kadang kalau laki-laki sukanya penampilan dulu baru lihat isi. Iya Pak Gandhi ya? Oh, betul banget Pak. Kayak kelihatan cakep baru dideketi. Kalau dilihat aja sudah nggak cantik, biasanya nggak didekati gitu. Jadi kalau RPP-nya cantik, bagus, menarik, baru dibuka isinya apa gitu ya. Tapi ada juga yang isinya kreatif dibuat ngasih penuh dengan yang ngajarnya ke hidup. Oh, saya mau konsepsinya dulu kan kuis. Yang kedua tak suruh ngamati video. Yang ketiga, langkah ketiga anak-anak diskusi. Karena diskusi masih lockdown, tidak boleh, maka diskusinya chatting saja pakai WA. Kalau pakai video biaya besar. Itu guru inspirasi untuk membuat RPP yang fleksibel, mudah dipahami. Tidak usah takut dengan pengawas ya Bapak Ibu ya. Tidak usah takut dengan pengawas ke RPP ini nggak memenuhi standar syarat. Merdeka Pak, merdeka Bu gitu ya. Jawabannya merdeka belajar Bapak gitu. Ya.
Kalau ada yang nanya masalah RPP masih dipersoalkan, jawabannya merdeka belajar. Merdeka belajar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kaitannya dengan akreditasi bagaimana? Kalau asesornya nanya, insya Allah asesornya terseleksi tahun ini. Ya, yang sudah berhasil Pak Nur Sito sudah berhasil daftar ya Pak? Ya. Nah itu pakai jempol itu Pak Gandhi. Pak Nur Sito sudah berhasil mendaftar lebih dulu daripada saya. Baru saya dikasih tahu beliau. Bapak sudah daftar belum? Sudah Pak, masih gagal. Ini linknya. Nah itulah punya kawan hebat-hebat ini Pak ya. Jadi saya dengan beliau selalu ada informasi kontak. Hari ini di Wayabung yang di Tulang Bang Barat yang berhasil mendaftar jadi asesor baru 2 orang Pak Nur. Jadi se-Wayabung ini Pak Gandhi yang lolos jadi asesor baru 2 orang, yaitu Pak Tri Purwono pengawas SMK dan saya pengawas SMK. Dari SD sampai yang lainnya SMA asesor yang daftar masih gagal antrian, bangun jam 3 pagi. Itu pun kemarin banyak yang ke rumah untuk, maaf nih bukan sombong enggak, banyak yang ke rumah sampai kok bisa berhasil daftar, dari mana caranya. Alhamdulillah kemarin pada kesini ya masih pada gagal. Karena memang dijonasi. Nanti orang Tulang Bawang, orang Lampung bisa daftar hari Jumat. Nah, nggak usah khawatir Pak, asesor yang akan diterjunkan adalah asesor yang digital. Kalau asesornya nggak digital, nggak lolos jadi asesor Pak. Nah, jadi Bapak nggak usah mikir, kalau nanti RPP-nya nggak di-print gimana? Bapak udah lulus uji kompetensi kan? Gitu. Kalau udah lulus uji kompetensi asesor, sudah tidak tanya kertas lagi Pak. Nanti saya akan membantu kepada KPA ya. KPA itu koordinator pelaksana akreditasi, bahkan ke Ban SM, ketua Ban SM Provinsi Lampung itu Pak Profesor Dr. Karwono Pak. Pak Karwono, Pak Profesor Dr. Karwono MPD dari Universitas Muhammadiyah Metro. Nah itu. Halo, Pak Ponidi. Oke, hilang suara saya. Pak Ponidi. Oke, halo. Absen sudah saya kirim ke ini Pak, sudah saya kirim ke grup. Ya. Kita share absen kita. Absen kita sudah ini ya, sudah ngisi. Oh, ini absen kita Pak. Baik, penjelasan. Oh, saya belum. Oh, belum absen. Ya, belum ngisi. Absen, ini absennya bisa dicek langsung tanda tangannya di sini. Ya, Pak Nur yang belum nanti biar ngisi ulang di-download lagi ya. Oh, siap. Siap, nggak apa-apa, kasihan yang belum absen. Ini hanya untuk ngecek, yang belum itu bisa lihat di WA. Sudah saya kirim di WA grup. Siapa yang belum absen silakan dicek. Ya. Yang hari ini Pak yang di-download ya. Ya, ini tanggal 6. Tanggal 6. Ya, bukan yang kemarin ini. Tanggal 6 nih, Pak. Oh, dilihat yang tanggal 6 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 6. Ya. Yang tanggal 5 kemarin, silakan. Tanggal 5 udah lama di atas. Ini tanggal 6, Pak. Tanggal 2. Sesi 2 tanggal 6. Bisa lihat. Oh, iya. Ya, bagi yang namanya belum ada di situ, Bapak dan Ibu silakan ngisi absennya, nanti bisa di-download ulang. Baik, Pak Gandhi masih dengar suara saya? Masih Pak, lanjut. Oke, penjelasan lebih detail nanti kita bisa telepon ya Pak atau WA ya Pak ya? Bisa, siap. Oke, makasih. Oke, silakan Pak Nur, ini sudah pukul 11.47. Bisa minta masukan teman-teman bagaimana pelatihan 2 hari ini, mungkin sedikit testimoni lah. Testimoni setelah itu nanti diakhiri dengan doa kali ya Pak ya? Ya Pak, iya Pak. Minta tanggapan teman-teman. Ya. Tanggapan teman-teman, terus tugas-tugasnya dicoba, dilatih, dibuat, dikirim bagi yang ingin dicek itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sempat setor karena jaringan, karena itu boleh lewat grup WA. Kalau nggak bisa lagi gimana caranya? Ya gimana caranya lah, kita tidak terlalu membebani Bapak dan Ibu kondisi puasa, kondisi ini. Yang penting pelatihan ini berjalan dengan baik. Kalau ada kesulitan hubungi kami. Demikian, mohon dipimpin untuk testimoni Pak Nur. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sampai dengan hari ini, sampai dengan jam 11.48. Mohon masukan untuk perbaikan pelatihan kita ke depan. Teman-teman mohon untuk memberikan saran dan masukan untuk kami. Dipersilakan. Atau pesan, kalau nggak ada
ini silakan Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum Bapak. Iya Pak, silakan Pak. Saya mau sedikit saran untuk materi penjelasannya ya kalau bisa jangan terlalu cepat Pak menurut saya. Karena kita kendala ya teman-teman mungkin ya terutama di jaringan kadang ya ada yang tertinggal gitu loh Pak. Iya. Kadang suara juga putus-putus ya gitu Pak. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Iya Pak, sama-sama. Saya Pak. Oh yang lain ya silakan Bu, Ibu silakan. Terima kasih. Mungkin seperti Pak Agus Salim tadi, menurut saya terlalu cepat memberikan materi, apalagi dasar masing-masing peserta kan beda-beda ya Pak ya. Kemampuan dasarnya beda-beda sehingga dalam hal ini untuk lebih berhasilnya pelatihan ini mungkin untuk pelatihan berikutnya itu ada syarat yang bisa mengikuti pelatihan ini paling tidak menguasai bla 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 seperti itu Pak. Sehingga ketika kita mengikuti pelatihan ini nggak malah jadi bingung Pak. Nggak tersiap-siap Bu ya. Iya, syarat-syarat dasarnya itu kita harus punya supaya kita bisa ketika Bapak menyampaikan Vestron, kemudian OBS dan sebagainya, kalau kita nggak punya dasar, yo nggak nyambung sama sekali Pak. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya luar biasa Pak Nursito dengan Pak Ponidi luar biasa, luar biasa Pak. Usia mendekati pensiun tapi masih produktif, masih kreatif, masih inovatif. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nur, Pak Ponidi. Terima kasih. Ya Ibu, silakan Bapak dan Ibu bila masih ada yang bisa diberikan kepada kami masukannya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Lanjut Ibu, Bapak. Ini loh, Dok. Masih ada yang mau menyampaikan Bu Kasimun, silakan Ibu. Testimoni. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelatihan ini, khususnya saya, mungkin semuanya, ini merasa terinspirasi untuk ikut memajukan pendidikan, terutama di Lampung Timur, Lampung, Pak. Dan pemberian materinya memang sesuai dengan kawan-kawan tadi, mungkin terlalu cepat. Saya sendiri juga gatek, Pak. Tapi ini sebenarnya sudah berusaha pembimbingan yang diberikan Pak Ponidi dengan Bapak. Ini berusaha untuk memahamkan ke kami, ini sudah berusaha Pak Nursitonya juga. Mungkin kayak kendala memang kaitannya dengan jaringan itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan memang mengurangi keberhasilan. Kami juga ingin berhasil, Pak. Tapi dari untuk ingin berhasil tadi juga sudah membuka diri dari Pak Poni juga tadi. Silahkan chat kami kalau ada yang kurang atau ingin bagaimana supaya baiknya nanti kita lebih clear lagi dalam menerima materi ini yang sudah dikasihkan. Kita diperbolehkan tadi. Saya sendiri juga tadi diperbolehkan, silahkan chat kami Bu. Nah itu saya alhamdulillah mudah-mudahan ini sangat membuka banget untuk berusaha kita maju. Dan saya sangat terima kasih sekali dengan adanya pelatihan seperti ini Pak. Mungkin kalau ada kan yang sekarang ini berhasil, kami pun masih pengen nambah yang lainnya Pak. Ya karena saya juga ya merasa sudah sepuh. Tapi terinspirasi lagi Bapak udah sepuh masih sangat-sangat pengen berjuang. Saya juga pengen seperti itu Pak. Cuma ya itu mah banyak kendala yaitu mohon dimaklumin. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Baik Bapak Ibu atas masukannya diucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu guru hebat untuk ke depan besok ya kita masih ada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Mohon kiranya yang belum syarat dengan IT itu minta didampingi anaknya atau mungkin operator ya Pak ya di sekitar. Minta didampingi supaya dalam pelatihan itu tidak tertinggal Ibu. Jadi seandainya kemarin mau kita sampaikan, khawatirnya kesinggung gitu. Khawatirnya kesinggung. Enggak Pak, itu malah lebih baik itu kayaknya Pak. Kalau dikasih syarat-syarat kok kayak gimana ya Pak Nur ya? Ya. Alhamdulillah. Untuk besok hari Kamis itu pematerinya langsung dari Microsoft Bu, dari Pak Pangarso.
Jadi untuk besok kira-kira kalau ada yang masih, maaf ini gaptek, itu mohon bisa didampingi anaknya atau operator sekolah yang mengerti tentang IT. Supaya nyambungnya cepat tuh connect-nya. Terima kasih. Oke, siap. Ya. Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi teman-teman? Masih ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya coba respon. Jadi udah mau azan nih. Responnya adalah, Pak, kita terlalu cepat, Pak. Ya, oke. Ya, terlalu cepat. Berarti besok dikurangi kecepatannya. Durasinya ya. Nah, yang kedua, selain terlalu cepat, waktu sudah oke, suaranya putus-putus, Pak. Berarti jaringan putus, atau kok? Ya. Nanti kita akan kita upayakan untuk peralatan maksimal lagi. Mengenai setting room-nya, setting room meeting-nya ya. Iya, Pak. Dicek siapa tahu jaringan atau apa itu. Yang kedua putus-putus tadi. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari saya, Bapak dan Ibu, silahkan chat kalau belum dibalas. Kami berdua masih ada acara di sesi-sesi lain. Tapi insya Allah kalau di grup WA di situ, kami akan upayakan untuk membalas. Silakan di chat di grup WA kita, ya. Itu nggak apa-apa. Jadi jam setengah 9 sampai jam 12. Silakan kalau ditanya. Yang terakhir, ini permohonan maaf kami karena memang belum memahami kondisi peserta masing-masing ya, Pak ya. Kalau di guru itu namanya guru harus menguasai, memahami karakteristik peserta didik. Nah, ini kita tidak menjaring karena kemarin mau kita survei angket siapa yang bisa. Aku tersinggung seperti Bapak tadi. Jadi dengan demikian mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini hari kedua ya Pak ya. Dua hari ini sudah kita bisa mengenal. Nanti akan menjadi, nanti kita buatkan bonusnya, nanti tak ajarin buat short form untuk membuat grup, membuat apa namanya biodata alumni. Biodata alumni dibuat di short form seperti pendaftaran kemarin itu. Nah itu, nanti kita buat seperti itu. Alumni Angkatan 1 dan kita akan buka, terinspirasi dari Ibu tadi katanya, kayaknya kalau ada lagi masih pengen. Nanti harus ada Pak Nur ya, gelombang 2 ya. Gelombang 2, siap. Angkatan 2. Angkatan 2. Ini terakhir dari saya, kayaknya kalau target materi dikejar malah nggak kena Pak. Berarti materi mending yang pokok-pokok saja. Sesampainya gitu Pak. Karena memang kita susun materi banyak itu karena khawatir kalau teman-teman itu udah biasa bagi saya, nggak menarik gitu. Khawatirnya itu, maka nanti harus penjaringan. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon Pak Nur sebagai host untuk bisa mengakhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya sampai dengan siang hari ini. Untuk barokahnya pada siang hari ini. Ngirim tugas. Kita tutup dengan Pak Pondi, lihat Japri Pak Pondi cara ngirim tugas. Dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya kan ada sih, cari namanya Pak Ponidi, mana? Ada nggak? Selesai. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini kita pertemuan kita karena kita batasi dengan batas durasi waktu sampai dengan jam 12. Karena jam 12 pas nanti akan maksudnya apa sih? Zoom kita. Saya selaku host pada siang hari ini dan pemateri Pak Ponidi pada siang hari ini, kalau ada salah dan hilafnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekurangan kita ke depan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.